warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Al-mujahidin at-tahirin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wa la yattaqullaha wa la yaqulu qawlan sadida. Surat An-Nisa ayat 9. Taqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Jamaah yang berbahagia, tadi saya menyebutkan surat An-Nisa ayat 9. Yang intinya kalau panjenengan harusnya khawatir dengan masa depan anak-anak kita, anak cucu kita, generasi kita. Khawatirnya bagaimana? Khawatir andekan mereka jadi generasi yang lemah. Gitu. Kalau generasi kita generasi yang kuat tidak perlu khawatir, tapi kalau generasinya lemah itu yang perlu kita khawatirkan. Lemah secara fisik, gitu, lemah secara akademis, lemah secara ekonomi dan lain sebagainya. Maka itulah sekarang beberapa tahun ini dan juga beberapa tahun ke depan pemerintah mengajak kita untuk bersama-sama mencegah stunting, tumbuh pendek, kerdil yang memang masih menjadi semuanya menjadi masalah besar bangsa kita. Jadi masih ada 27% bayi kita, anak-anak kita yang mengalami stunting, tumbuh pendek. Jadi dari 5 atau mungkin malah 4 nih, dari 4 bayi yang lahir gitu di negara kita itu satunya stunting. Jadi kalau setiap tahun ada 4 sampai 5 juta bayi yang lahir di Indonesia gitu, itu 1 juta lebih itu stunting, tumbuh pendek. Nauzubillah. Itu data real, berdasarkan survei terakhir kondisinya 27%. Nah, Pak Jokowi menargetkan nanti tahun 2024 kalau bisa itu di kisaran 14 atau maksimalnya 17%. Itu tugas berat kita semuanya. Apakah bisa? Kira-kira 3 tahun lagi bisa di separuhnya begitu. Nah, itu kalau tidak kerjasama kita semuanya mustahil akan tercapai begitu. Lemah secara karena stunting itu sama semuanya itu dampaknya nanti kepada persaingan dengan bangsa yang lain. Akademiknya juga ikut terdampak menjadi IQ-nya rendah karena faktor perkembangannya terhambat. Apalagi mungkin tingginya juga tidak memenuhi syarat. Dan yang lebih penting lagi, lebih mengerikan lagi sama semuanya, anak-anak yang stunting itu nanti ketika tua gampang terkena penyakit yang sifatnya degeneratif, jantung, diabetes, darah tinggi dan semacamnya. Itu yang akan mengancam anak-anak stunting di masa tuanya nanti.
Dan kalau kita tidak berhati-hati, tidak bersama-sama mengurus dengan serius, tidak menutup kemungkinan, malah semakin ke depan makin bertambah angkanya. Makanya ini menjadi warning kita semuanya, betapa kulo panjenengan itu penting untuk menyiapkan generasi kita, generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah begitu. Nah, dalam konteks agama jamaah semuanya, gitu, kulo panjenengan memang seharusnya ya seyogianya kalau berkeluarga ya mempunyai anak, jangan sampai tidak ingin punya anak begitu. Nabi mengajak kita agar bagi kaum laki-laki menikahi perempuan yang subur. Artinya apa? Berarti yang jangan perempuan yang mandul, gitu. Kalau bisa yang gadis, jangan yang janda begitu. Artinya biar ada kesempatan, ada peluang, ada waktu untuk punya anak begitu. Jangan sampai sekarang kan yang lagi heboh beberapa hari yang lalu jamaah semuanya, ada paham ataupun gerakan di kalangan orang-orang milenial itu child free. Jadi keluarga tapi tidak ingin punya anak. Itu kan berbahaya nanti. Siapa yang akan meneruskan sejarah bangsa kita kalau orang-orang punya paham seperti itu, tidak ingin punya anak? Padahal jamaah semuanya, anak itu diantaranya ada investasi bukan saja di dunia ini tapi juga di akhirat. Paling tidak, paling cepatnya adalah di alam kubur kita. Kulo panjenengan pasti setelah mati akan masuk ke alam barzakh, alam kubur. Dikatakan barzakh karena itu merupakan dinding pembatas. Kulo panjenengan ora iso bali, gitu. Ning ora iso cepet-cepet nang swarga mboten saged. Aku tak bali ning donya mboten saged, cepet-cepet nang swarga nggih mboten saged. Nggih. Jadi cirinya alam kubur jamaah semuanya, nanti kulo panjenengan niku begitu sampai di alam kubur sudah tahu saya akan ke neraka atau saya akan ke surga, sudah tahu begitu. Jadi ngapunten orang-orang kafir, ini naudzubillah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, yang tidak beriman kepada Rasulullah, dia ketika mati masuk alam kubur, alam barzakh wis ngerti, wah aku arep cilaka. Ngaten niku pun paham, pun apa nggih? Pun menyadari, gitu. Nek kulo panjenengan orang Islam, gitu, walaupun mati nanti dalam kubur sama semuanya, kita mungkin sudah tahu, gitu, ini akan ke surga atau mungkin mampir ke neraka dulu. Tapi yang jelas ngaten, kulo panjenengan masih ada peluang walaupun di dalam kubur masih bisa punya pahala, masih bisa punya ganjaran, masih bisa berpeluang punya kebaikan. Dengan cara apa? Ketika kulo panjenengan punya tiga hal. Napa niku sama semuanya yang akan tetap mengalirkan pahala, kebaikan, kebajikan walaupun kita sudah mati. Pun boleh-boleh disebut teng pundi kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata ibnu Adam in qada amaluhu illa min talatin. Jika kulo panjenengan mati, meninggal wafat, maka amalnya terputus. Wis mboten saged ngamal melih kecuali 3 hal. Napa? Shadaqatin jariyatin. Kulo panjenengan ketika di dunia pernah beramal jariyah untuk pembangunan napa niku fasilitas umat, napa untuk TPA, napa masjid, napa sekolah, gitu. Sing inti niku untuk kepentingan agama Allah, kepentingan umat Islam. Itu nanti ketika kita mati masih dapat ganjarannya, masih ada pahalanya. Turun terus setiap hari, kalau memang itu dimanfaatkan setiap hari. Kalau panjangan misalnya di masjid ini menyumbang Al-Quran atau menyumbang uang untuk beli Al-Quran. Nah, selama Quran itu dibaca terus oleh siapapun yang masih hidup, kita dapatkan pahalanya juga. Masya Allah. Niku kalau panjangan bangun masjid, selama tempat ibadah digunakan untuk beribadah, kalau panjangan masih dapatkan pahalanya walaupun sudah mati di bawah liang lahat. Ngaten niku. Yang kedua apa jamaah semuanya? Awa ilmin yuntafa'u bih. Kulo panjangan ketika dirinya pernah mengajar, mucal, gitu, mulang kepada orang lain tentang napa kemawon yang berkaitan dengan kebaikan. Gitu. Ngelmu napa kemawon mboten kedah ilmu agama niki, langsung sampeyan nek ilmu agama, dan selama itu ilmunya diamalkan untuk kebaikan, gitu, kita dapatkan pahalanya ketika di alam kubur.
Jenengan niku kula misale panjenengan ngajarke carane gawe nopo sing kena didol teng tiang kathah. Terus tiang kathah niku bareng kula panjenengan wis mati niku mereka mengamalkan ilmunya, membuat tadi yang jenengan kula resepkan dijual gitu. Terus hasil jualannya itu untuk beribadah kepada Allah. Lalu kula panjenengan ikut mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Dan yang terakhir jamaah semuanya, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kita gitu. Jadi syaratnya kalau panjenengan gadah anak putra ning sing soleh. Nek kula panjenengan duwe anak mbuh sithik mbuh kathah ning boten soleh nggih boten ten gunane, tidak ada gunanya. Tidak akan mendoakan. Tapi kalau panjenengan punya anak besar banyak ataupun sedikit gitu, berkualitas gitu, itu pasti mereka akan mendoakan kita. Dalam arti sebenarnya pasti kita didik mereka dengan agama, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan Quran, dengan hadis, gitu, agar mereka apa? Ngerti, gitu, tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, dan pasti mereka juga akan tahu kewajiban mendoakan kita selaku orang tua. Yakinlah pasti nanti walaupun kita sudah mati, mereka akan mendoakan kita. Itu investasi kita, gitu. Nah, ketika kula panjenengan ngapunten kok anaknya tidak cerdas, tidak soleh, memiliki penyakit stunting niku wau, ya harapan untuk kesana akan tipis sekali, akan menjadikan anak-anak yang soleh akan mendoakan kita, gitu. Makanya kula panjenengan niku, nggih, kata Nabi, ketika ingin punya anak yang baik, punya anak yang soleh, bukan semata-mata begitu lahir baru dididik, mboten. Jauh sebelum kita menikah sudah menyiapkan. Ya kalau kita ingin punya anak yang soleh, ya carilah pasangan yang soleh. Kalau kita ingin punya menantu anak yang soleh, ya carilah menantu buat anak kita yang soleh juga, dan seterusnya. Gitu. Berarti bukan semata-mata ketika anak itu lahir, tapi jauh sebelum anak dilahirkan. Terus ketika hamil, gitu, dari usia 0 sampai nanti dilahirkan, itu juga dirawat, mengasuh kehamilannya dengan sebaik-baiknya. Sering periksa ke dokter, ke bidan, makan makanan yang bergizi, protein yang bergizi, gitu, agar tidak kurang darah ketika menjalani kehamilan, gitu. Semuanya disiapkan. Makanya pemerintah mengajak kita menyiapkan anak kita agar tidak stunting 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Sejak 0, sejak hari pertama head terakhir si istri sampai nanti ketika anaknya 2 tahun itu dihitung 1000 hari, 1000 hari. Jadi kehamilannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu, dengan periksa rutin, mengkonsumsi vitamin untuk mendukung kesehatan ibu dan balitanya dan janinnya. Dan nanti ketika usia lahir sampai 2 tahun juga diberikan ASI-nya yang merupakan haknya dia. Bahkan Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Ibu yang melahirkan itu hendaknya menyusui anaknya sampai 2 tahun. Nah itu Quran aja sudah mengatakan seperti itu. Kula panjenengan niku nek duwe anak, duwe putra niku kudu nyusu tekan usia 2 tahun, jangan sampai kurang. Gitu. Ini malah mungkin selak sibuk, gitu, pengen langsing, begitu jangan sampai enggak langsing terus mboten purun nyusun. Ini salah besar seperti itu. Jadi sampai 2 tahun ASI-nya, terus ada makanan pendamping ASI. Kalau belum 6 bulan jangan sampai dikasih makanan selain air susu ibu, itu juga ada aturannya, gitu. WHO diabet 20 mengatakan seharusnya seorang ibu menyusui selama 2 tahun. Sudah sejak 14 abad yang lalu Nabi kita mengatakan, Quran mengatakan tiang setri niku nek nyusoni tekan 2 tahun. Jadi jauh sebelumnya agama kita sudah mengajarkan pentingnya memberi perhatian kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak yang cerdas, yang soleh, yang sehat, punya daya saing, gitu. Dan terlebih lagi ketika mereka soleh, ketika mereka cerdas, insya Allah
ke depan akan menjadi investasi kita ketika masuk di alam kubur, akan mengirimkan pahala buat kita, gitu, akan mendoakan kita semoga kuburan kita terang benderang, gitu, dan yang jelas akan menjadi apa nggih? Teman kita, mungkin penolong kita kelak nanti di hari kiamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yuqadu mizdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.